Cerita Karawang gak akan lepas dari hal ini. Orang bilang goyang Karawang. Goyang Karawang mah jangan diartikan negatif ya. Sedih kami jadinya. Buat kami bergoyang itu artinya semangat. Gairah untuk terus bergerak membangun Karawang. Saya Salsabila, Mojang Karawang. Sini saya kasih tahu soal kota kelahiran saya ini. Orang Karawang Tea sejak dulu sudah punya semangat juang tinggi. Pada tahu kan, Karawang disebut pangkalnya perjuangan. Semangat 45 memang jadi identitas kami. Kalau dulu, semangat ini yang membakar pejuang gigi mengusir penjajah dari tanah air. Sekarang mah diwujudkan dengan bertani. Karawang emang identik sama padi, dan kota saya ini lumbung padina, Jawa Barat. Persawahannya ada 97.000 hektar. Eta teh sekitar setengah dari seluruh wilayah Karawang. Karena areal yang luas ini, petani Karawang punya masa tanam yang berbeda-beda. Panennya pun selalu ada sepanjang tahun. Tandur atau masa tanam biasa nama dibedakan berdasarkan golongan pintu air yang berasal dari bendungan induk walahar. Dari sinilah pengairan sawah atau irigasi berawal. Dulu Belanda yang punya ide bikin bendungan induk memanfaatkan aliran sungai Citarum. Udah pada tahu kan, Citarum ini sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Debit airnya bisa mengairi seluruh sawah di Karawang dan sebagian wilayah Subang loh. Hebatnya, sampai sekarang bendungan induk walahar ini masih berfungsi baik, sama seperti saat pertama kali didirikan dulu. Masih di pinggiran aliran sungai Citarum, ada Candi Blandongan. Bukan cuma satu, tapi ada banyak. Makanya disebut kompleks candi atau percandian. Baru sekitar 7 tahun lalu percandian ini ditemukan. Tadinya kami di sini mengira cuma gundukan tanah di tengah sawah saja. Karena memang candi-candinya terkubur tanah. Kata para peneliti, usianya bahkan lebih tua dari candi di Jawa Tengah atau Timur. Konon mulai dipakai sejak abad kedua Masehi. Candi Blandongan ini teh ada hubungannya juga sama pertanian. Bukti kalau nenek moyang saya sudah nanam padi. Ada jejaknya yang juga bikin saya kagum. Batu bata di Candi Blandongan ini ternyata dibuat dengan campuran sekam atau kulit merang atau padi. Cenah mah, campuran sekam bisa mematangkan bagian dalam batu bata waktu dipanaskan. Jadi, matangnya rata dan batu lebih kuat. Makanya, bangunan batu tidak mudah hancur bahkan hingga ribuan tahun lamanya. Cerita nama, zaman Kerajaan Tarumanegara, Karawang jadi tempat penyimpanan logistik, terutama padi. Berarti dari dulu kotaku ini sudah jadi lumbung padi ya. Alhamdulillah, sejarah kejayaan padi di Karawang gak pupus sama waktu. Tetap bertahan sampai sekarang. Nih, kalau sudah panen, ya beginilah. Padi melimpah ruah. Cara panennya masih ada yang digebot.
Maksudnya dengan cara dibanting gitulah. Ini salah satu cara anu tradisional. Tapi cara ini sekarang sudah banyak ditinggalkan. Soalnya bulir padi yang terlepas lebih sedikit dan lebih lama. Para petani sekarang lebih suka pakai mesin. Mesin ini membantu para petani dapat hasil lebih banyak. Yang biasa 1 atau 2 kuintal saja, pakai ini bisa 3 kali lipat. Panen juga jadi lebih cepat selesai. Mesin rontok ini teh made in Karawang, bikinan Putra Karawang asli. Orangnya ini nih, Kang Carna. Teknologinya gak rumit, tapi bisa meningkatkan hasil panen petani. Karena bagian blower alias kipasnya bisa menyaring bulir padi lebih banyak. Selain itu, dijamin hemat tenaga, sebab punya roda apung yang bisa bergerak dengan bantuan mesin. Jadi nggak usah lagi didorong. Bisa fleksibel juga sama medan sawah yang basah atau kering. Nggak heran, mesin buatan tangan ala Kang Carna ini banyak yang pesan. Kalau lagi musim panen, bisa sampai 6 pesanan tiap bulan. Padahal inovasi ini baru dikembangkan tahun 2011 loh. Ini mesin namanya Dionggalura, artinya yang muda yang bergelora. Bergelora, eta juga ada di Jaipongan. Gual geoli Jaipongan itu ada hubungannya juga sama bertani loh. Bisa dibilang Jaipongan mah tarian tradisional anu dinamis. Gerakan-gerakannya selalu bisa dikreasikan. Bahkan sekarang suka disandingkan sama musik-musik modern. Nih, saya kasih tahu cerita ya. Cenah, gerakan-gerakan Jaipong diambil dari cara-cara petani berladang di sawah, seperti menebar bini, menanam padi, sampai cara memanen. Akarnya dari seni Sunda, ketuk tilu, dan keliningan. Masing-masing daerah biasanya memang menganut salah satu aliran. Eta sebabnya Jaipongan yang ada di Jawa Barat berbeda-beda. Kami yang ada di wilayah pesisir utara Jawa punya gerakan yang lebih tegas, terbuka, dan fleksibel. Pokoknya mah menggambarkan karakter orang Karawang pisan lah. Makanya gerak-gerikna seperti tidak terlalu diatur, kayak sembarangan. Ini salah satu gambaran dari aliran keliningan yang rata-rata berkembang di daerah Pantura.
Keliningan populer juga disebut bajidoran. Cirinya lihat nih, lincah gerakannya. Banyak didominasi sama goyangan. Sampai akhirnya terkenal dengan sebutan goyang Karawang. Mungkin gara-gara eta Jaipong Karawang sok dianggap erotis. Padahal mah ini adalah simbol sebagai penyemangat supaya masyarakat di sini terus bergoyang membangun Karawang. Jangan diam atau berpangku tangan saja tuh. Kadang-kadang saya suka jalan ke Dengklok atau lengkapnya Rengas Dengklok. Ya, dari kota mah sekitar setengah jam perjalanan ke arah utara. Kota Rengas Dengklok selalu disebut dalam buku sejarah, terutama kalau lagi bahas soal sejarah proklamasi. Buktinya masih ada, terpampang di sini. Waktu itu Indonesia punya kesempatan emas saat Jepang menyerah ke sekutu tahun 45. Waktu itu di dunia tengah berkecamuk Perang Dunia Kedua. Kondisi itu dimanfaatkan para pemuda mengambil alih kekuasaan dari tangan penjajah. Siasat dibuat kilat pisan. Anu penting mah bisa cepat merdeka. Para pemuda yang membawa Presiden Soekarno kala itu berunding sampai mempersiapkan teks proklamasi. Karawang dipilih jadi tempat berkumpul sebab merupakan basis pertahanan tentara peta terbesar di Jawa Barat. Selain itu, dekat dengan aliran Sungai Citarum, bisa untuk jalur evakuasi buat bapak proklamator kita kalau musuh menyerang. Kebulatan tekad di detik-detik kemerdekaan inilah yang akhirnya jadi proklamasi. 17 Agustus 1945. Tanah kelahiran saya ini bahkan lebih spesial. Sehari sebelum hari proklamasi, Kecamatan Rengas Dengklok adalah tempat pertama kalinya sang merah putih berkibar. Dengklok memang spesial buat kami orang Karawang. Selain karena menjadi pangkal perjuangan, orang-orang pelesir ke Dengklok karena mau makan kue enak atau surabi. Kata yang punya, surabi ini dulu ada julukannya loh. Surabi kuntilanak. Ih, serem kan? Ini karena awalnya yang punya jualannya di dekat kuburan. Tapi tenang, rasanya mah gak serem. Rasa dan aroma anu khas yang bikin surabi hijau selalu diserbu. Kalau mau kesini paling pasti telepon dulu. Karena kalau datang mendadak, ya harus siap-siap menunggu lama. Paling enggak 1 jam gitulah. Mau tahu rahasia enaknya surabi hijau? Pertama, adonannya dari tepung beras Karawang. Dan beras kami sudah terkenal lezatnya. Adonannya pun gak dicampur sama pengawet atau pewarna apa-apa. Alami. Warna hijaunya dari daun suji atau anti pewarna buatan. Pembeli sampai boleh lihat adonan dan cara buatnya. Tempat bakarnya memang sengaja berdampingan dengan tempat jualnya. Tapi jangan harap bakal dikasih resep adonan. Soalnya mah rahasia. Hanya diturunkan sama anak cucunya wae. Kesetiaan terhadap resep rahasia ini yang bikin surabi hijau dari Dengklok tetap enak. Makannya itu dicocol saus gula merah. Ayo atuh, harus cobanya kalau datang ke Dengklok. Nggak ada di tempat lain soalnya mah.
Setelah selesai panen, kesinilah biasanya para petani menjual beras. Mungkin beras-beras ini juga yang kemudian kalian masak jadi nasi, lalu dimakan. Pasar Johar jadi tempat berkumpulnya beras Karawang. Tiap hari ada ratusan ton beras hilir mudik yang akan dibeli dan mulai melanglang buana ke seluruh wilayah Jabodetabek, Cirebon, bahkan sampai ke Jawa Tengah sana. Proses jual belinya macam-macam, bisa langsung ke gudang atau lewat perantara kayak gini. Makanya hampir tiap pagi pasar Johar ramai sama pemborong dari mana-mana. Pasar induk beras Jigaki di Jawa Barat, nya cuma di Karawang soal nama. Biar begitu, harga pasaran beras tetap mengacu sama harga pemerintah. Juga musim panen di wilayah Karawang itu sendiri. Kadang-kadang harga beras di sini jadi acuan untuk daerah-daerah lain di Jawa Barat loh. Alhamdulillah, orang Karawang punya limpahan nikmat seperti ini. Jadinya mah, kami hampir tidak pernah kekurangan beras. Ayeuna anu balad janten jadi raja teh aya 600. Dina alat-alat sina segala rukuna koyong. Bertepatan dengan datangnya 1 Muharram, biasanya masing-masing kampung punya tradisi sendiri. Sukacita menyambut datangnya tahun baru Islam. Seperti tradisi bubur suro yang biasa dilakukan sama warga di Kampung Cengkeh, Desa Ciwaringin. Sekalian bersyukur atas panen yang didapat setahun kemarin. Maksud nama sebagai ucapan syukur pada Allah supaya nikmat diberikan lagi setahun ke depan. Bubur suro bukan sembarang bubur. Syaratnya ada 7 jenis biji-bijian, 7 jenis ikan, ayam hitam, rempah-rempah, dan santan kelapa yang harus dicampur waktu memasaknya. Macam-macam bahan ini ada maksudnya. Cenah melambangkan keanekaragaman yang bisa menyatu dalam satu ikatan. Seperti filosofi Bhinneka Tunggal Ika teh ya. Proses masak juga harus dimulai setelah selesai sholat subuh sampai sore hari. Katanya mah lebih pagi lebih bagus supaya rezeki gak kabur. Bubur suro lalu akan dibagikan pada warga kampung sebagai bentuk sedekah bumi dan gotong royong semua warga. Buat warga kampung, menikmati bubur suro punya kebahagiaan tersendiri, nikmat dan barokah. Tradisi satu suro memang dibuat meriah sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad dan para ulama yang sudah menyebarkan agama Islam ke dunia. Buat kami, ini juga ungkapan syukur tak henti karena Karawang terus diandalkan sebagai lumbung padi.
Ingat Karawang kalau lagi makan nasi ya, karena kami adalah lumbung padi abadi buat banyak anak negeri. Ingat Karawang karena kami pejuang. Dari Karawang, proklamasi kemerdekaan jadi berkumandang. Jaipongan kami bukan cuma goyangan, itu semangat terus bergerak, semangat membangun dan melanjutkan perjuangan. Saya mah bangga. Indonesia bagus.